Shalom, halo semua murid-murid aku kelas 12 IPS SMA Kristen Ora et Labora. Di sini saya guru sosiologi kalian, Jan Kristi Siotang, akan menerangkan secara ringkas materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Materinya yaitu perubahan sosial yang berdampak kepada masyarakat. Pertama dari kata perubahan sosial dulu. Menurut kalian perubahan sosial itu apa sih? Dibilang perubahan berarti ada sesuatu yang berubah, khususnya di sini di lapisan masyarakat. Apa yang berubah dan bagaimana dampak dari perubahan tersebut? Boleh dampak negatif dan ada pasti dampak positifnya. Perubahannya dari segi apa, Bu? Bisa dari kondisi geografi, kebudayaan, teknologi, pendidikan, ideologi, jumlah penduduk. Banyak perubahan yang terjadi. Khususnya misalnya di masa pandemi ini, banyak banget perubahan pasti yang kalian alami. Contohnya, sekarang kalian tidak bisa lagi pergi ke sekolah secara langsung untuk bertatap muka secara fisik, belajar bersama teman-teman kalian berada di ruang kelas. Selain itu, perubahan apa lagi di saat pandemi ini? Kalian lebih disarankan pemerintah khususnya untuk stay di rumah, ya, tidak melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah yang banyak agar tidak terkena virus COVID-19. Lalu perubahan apa lagi? Saat kalian keluar rumah, kalian disarankan untuk menggunakan masker. Tadinya masker itu biasanya digunakan oleh tenaga medis atau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan alat pelindung diri seperti masker. Namun saat ini semua menyarankan kita untuk menggunakan masker agar terlindung dari virus COVID-19. Lalu perubahan apa lagi? Perubahan dari segi pekerjaan misalnya. Ada istilah-istilah WFO, WFH pasti yang kalian dengar kan. Orang-orang sudah bekerja dari rumah, WFO work from office dan WFH work from home ya. Seperti saat ini juga yang dirasakan oleh tenaga pendidik di Ora et Labora juga menerapkan sistem yang sama untuk bergantian secara pergantian WFO dan WFH. Lalu menurut kalian selain masa pandemi ini yang sudah pernah benar-benar kalian rasakan apalagi sih? Nah, sekarang Miss pertama-tama mau ngasih tugas buat kalian. Contohnya apa aja boleh. Misalnya di tahun sebelum 2015 itu baru diluncurkan misalnya aplikasi Gojek. Tadinya setiap orang itu susah untuk order makanan jarak jauh itu harus datang on the spot, atau kalau mau mesen Gojek juga harus ke pangkalan ojek, harus pakai Gojek. Nah, sekarang Bu, apa aja udah bisa melalui handphone. Misalnya kita pesan makan, mau minta kirim paket, atau mau minta anterin kita dengan layanan GoCar dan Gojek. Nah, dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Ya, pasti setiap perubahan sosial dampak positif Gojek misalnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara instan ya, khususnya misalnya bisa kamu tuliskan, Bu, tadinya saya kalau mau beli makan harus jauh dari rumah gitu, sekarang lebih mudah, mau pesan GoCar, Gojek, GoFood, bahkan GoMassage, GoClean, semua ada di fitur Gojek. Lalu mengurangi pengangguran di masyarakat, banyak yang menjadi driver, banyak yang membuka bisnis makanan untuk dipesan di aplikasi GoFood. Tapi pasti ada dampak negatifnya. Ayo pikirin apa? Nah, misalnya nih, dampak negatifnya suka ada berita-berita tentang drivernya ya, oknum drivernya yang misalnya berbuat jahat kepada penumpangnya gitu, atau pembobolan saldo GoPay yang ada di fitur aplikasi Gojek tersebut. Lalu apalagi bentrok ya, pada saat peluncuran Gojek itu dia bentrok dengan Gojek pangkalan yang ketika ada orang mendapat kerja, ada orang yang kehilangan lahan pencariannya. Yang tadinya Gojek pangkalan itu jadi nggak digunain lagi karena misalnya Gojek lebih murah gitu daripada Gojek pangkalan gitu. Atau angkot sekarang jadi jarang digunakan oleh masyarakat. Kasian ya kadang lihat supir angkotnya pada kosong gitu karena masyarakat pengennya yang cepet gitu. Kalau naik Gojek kan bisa nyalip-nyalip cepet gitu, nggak telat sekolahnya. Atau misalnya dampak negatif lainnya itu bisa kemacetan tuh, jadi macet, jadi banyak kuota motor dan mobil di jalanan tidak sebanding dengan jalan yang semakin menyempit atau tidak ada pelebaran jalan gitu ya, dan pasti berdampak ke polusi udara. Pasti setiap perubahan sosial mau dari bidang di pendidikan, teknologi, jumlah penduduk, kebudayaan dan lain-lain itu berdampak memiliki dampak positif dan negatif. Kalian bisa kasih contoh apa aja? Misalnya kalian suka K-pop, boleh. Misalnya, Bu, dulu sebelum ada BTS, kita dengar lagu Indonesia atau Western yang misalnya tidak ada
tari-tarian atau yang lainnya gitu. Nah, dampak K-pop ini apa gitu ya? Atau dampak westernisasi ya, perubahan budaya barat yang masuk ke kita. Atau bisa juga misalnya kalian suka main game, dulu Bu tidak ada game yang misalnya kalian sekarang yang paling sering dimainin itu Free Fire, PUBG atau Mobile Legend. Dulu boleh kalian tuliskan. Nah, Miss kasih contoh kolomnya seperti ini. Di kolom seperti ini kalian bikin misalnya Nah, judulnya tugas sosiologi perubahan sosial. Ada kolom putih kosong diisi pilihan kalian, lalu positif dan negatifnya dituliskan di bawah. Ibu pengen tahu apa pendapat kalian dari suatu perubahan sosial. See you.